Kita masuk pada materi inti, sistem pengapian konvensional. Ada sistem pengapian, kemudian ada mobil, dan fungsinya untuk apa? Nanti kita bahas, tapi sebelumnya ini ada sedikit gambaran mengenai sistem pengapian konvensional. Yang pertama, nanti ada kunci kontak, kemudian ada baterai, kemudian ada koil, kemudian ada distributor, kemudian ada high tension cord atau yang sering kita sebut dengan kabel tegangan tinggi, kemudian ada spark plug atau busi. Nah, ada sistem pengapian, kemudian ada mobil, fungsinya untuk apa? Fungsi dari sistem pengapian yaitu menghasilkan percikan bunga api pada busi untuk memulai proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar pada saat akhir kompresi di ruang bakar pada motor bensin. Nah, inilah fungsi dari sistem pengapian. Masih sistem pengapian, kemudian ada komponen sistem pengapian itu apa saja? Kok menghasilkan percikan bunga api pada busi? Di sini ada gambar, yaitu gambarnya ada baterai kapasitasnya 12 volt, kemudian ada tanda tanya di sini, kemudian percikan busi yaitu mencapai 25.000 volt. Komponennya sistem pengapian itu apa saja? Tadi sedikit sudah saya jelaskan ya, komponennya itu apa saja. Kenapa kok dari baterai 12 volt kemudian bisa menjadi sekitar 25.000 atau 30.000 volt percikan pada busi. Mari kita bahas komponen sistem pengapian konvensional. Yang pertama ada baterai, berfungsi untuk sumber energi listrik. Yang kedua, mensuplai arus ke sistem starter dan pengapian ketika mesin mulai dihidupkan. Yang kedua, ada kunci kontak. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, memutus dan menghubungkan arus dari baterai ke koil. Yang kedua, mengaktifkan dan mematikan sistem pengapian. Yang ketiga, ada koil atau ignition coil. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi di atas 10.000 volt. Nah, jadi tadi yang ditanyakan di atas, kenapa kok bisa percikan bunga api itu sampai 25.000 atau 30.000 volt. Nah, itu dikarenakan ada komponen yang namanya ignition coil. Kemudian ada distributor. Nah, gambarnya seperti ini, berfungsi untuk mendistribusikan tegangan yang dihasilkan koil ke masing-masing busi sesuai dengan urutan penyalaan atau firing order. Nah, atau sering kita sebut dengan timing pengapian. Komponen selanjutnya yaitu kabel tegangan tinggi atau yang sering kita sebut dengan kabel busi. Nah, ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari ignition coil ke busi. Selanjutnya ada spark plug atau busi. Nah, ini berfungsi untuk memercikan bunga api untuk memercikan di ruang bakar untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Nah, ini ada bagian-bagian dari distributor. Yang pertama ada governor advancer.
Yang kedua ada vacuum advancer. Nah, di sini berfungsi untuk memajukan saat pengapian berdasarkan pertambahan putaran mesin. Itu yang governor advancer. Komponennya apa saja? Di sini ada cam, kemudian ada driving plate, kemudian ada governor spring, ada governor wake, ada cam driving pin, kemudian ada wake support pin. Nah, ini governor advancer. Kemudian yang kedua, vacuum advancer. Nah, ini berfungsi untuk memajukan saat pengapian berdasarkan pertambahan beban mesin bertambah atau berkurang. Nah, ini komponennya ada diafragma, kemudian ada advancer rod, kemudian ada octane selector. Nah, perbedaannya di mana vacuum advancer sama governor? Yaitu mengajukan pengapian saat pertambahan putaran mesin dan saat pertambahan beban mesin. Jadi bedanya di situ nih. Ketika saya beri contoh, ketika pertambahan putaran mesin, yaitu ketika pedal gas diinjak, kemudian sampai RPM tinggi. Nah, itu pemajuan pengapiannya yang bekerja yaitu governor advancer. Dan yang kedua, saya beri contoh, ketika kendaraan melaju pada medan yang tinggi, naik, nah itu terjadi beban yang tinggi juga atau beban mesinnya bertambah. Nah, itu yang aktif untuk mengajukan pengapiannya yaitu vacuum advancer. Masih bagian-bagian distributor, di sini ada platina dan ada cam. Fungsinya untuk apa? Platina ini berfungsi untuk memutus arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer dari koil untuk menghasilkan tegangan tinggi pada kumparan sekunder dengan cara induksi diri. Ini sebagai pemutus. Jadi sama dengan ketika dia berhubungan begini, nanti akan namanya close point. Ketika nanti membuka ini, nanti dia namanya open point atau point open. Nah, di sini beda dengan sudutnya beda. Yang close point itu 50 derajat, kemudian ketika nanti open point atau point open, sudutnya menjadi 38 derajat. Masih di bagian-bagian distributor, ini ada kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk menyerap loncatan bunga api yang terjadi antara breaker point pada saat membuka dengan tujuan untuk menaikkan tegangan koil sekunder. Nah, breaker point itu yaitu yang ada di platina. Jadi ini fungsinya untuk menyerap loncatan bunga api. Kemudian komponennya apa saja? Di sini ada paper kapasitor, ada metal film, kemudian ada insulating paper. Masih di bagian distributor, di sini ada tutup distributor, kemudian ada rotor. Apa fungsi dari tutup distributor ini? Distributor berfungsi untuk mendistribusikan arus listrik tegangan tinggi dari rotor ke masing-masing kabel tegangan tinggi untuk masing-masing silinder. Nah, ini ketika nanti ada 4 silinder, ya dia akan membagikan menjadi 4 bagian sesuai dengan timing pengapian.
Kemudian untuk rotor sendiri, ini berfungsi untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan koil ke tiap-tiap busi. Nah, ini sangat berhubungan dengan tutup distributor, karena nanti yang akan membagikan ke tiap-tiap busi yaitu rotor ini sendiri. Sebagai penutup untuk materi sistem pengapian konvensional ini, saya akan sedikit sampaikan cara perawatan sistem pengapian konvensional dan kesimpulannya. Komponen sistem pengapian yang tepat kotor adalah busi, platina, ujung rotor, dan terminal pada tutup distributor. Bagian tersebut perlu diperiksa dan dibersihkan kotorannya dengan amplas. Kemudian bagian sistem pengapian yang perlu pelumasan adalah knob dan rubbing block, poros knob dan centrifugal advisor. Nah, ini perlukan pelumasan. Kemudian penyetelan sistem pengapian meliputi penyetelan setelah busi, setelah platina atau besar sudut duel, kemudian penyetelan saat pengapian. Antara celah platina dan sudut duel dapat dilakukan salah satu, jadi bisa diukur mau celah platinanya atau besar sudut duelnya. Penyetelan sudut duel lebih akurat dibandingkan penyetelan celah platina karena duel tester lebih akurat dibandingkan filler tip. Untuk kesimpulannya, yang pertama, fungsi sistem pengapian menghasilkan percikan bunga api pada busi untuk memulai proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar pada saat akhir kompresi di ruang bakar pada motor bensin. Yang kedua, komponen sistem pengapian yaitu baterai, kunci kontak, kemudian koil, distributor, dan busi. Bagian dari distributor yaitu governor advisor, vacuum advisor, platina, cam, kondenser, rotor, tutup distributor, dan kabel tegangan tinggi. Baik, tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai penutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Bambang Septian AMD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.